Selain bermain game, aku juga sangat suka fotografi. Dan Sony A6000 ini adalah kamera yang selama ini menemaniku. Kamera ini kalau tidak salah rilis di tahun 2014 dengan spesifikasi seperti ini. Aku membelinya di tahun 2018 dalam keadaan bekas. Di video ini aku akan membahas tentang pengalamanku selama ini menggunakan Sony A6000. Dan apakah masih layak untuk dibeli dan digunakan di tahun 2025 ini. Sebenarnya banyak hal yang aku sukai dari Sony A6000 selama aku menggunakan kamera ini. Tapi jika harus diurutkan satu-satu, mungkin hal yang paling aku sukai adalah ukurannya yang compact untuk kemampuannya. Sebelumnya aku menggunakan Canon 700D, dan yang seperti kita ketahui ukuran DSLR khususnya Canon itu sangat besar. Apalagi jika dibandingkan dengan mirrorless zaman sekarang ya. Dan alasan terbesarku berpindah dari Canon ke Sony A6000 ini adalah karena ukurannya yang compact itu. Sehingga aku bisa membawa kamera itu kemanapun aku pergi, bahkan bisa masuk ke tas sling bag seperti ini. Meski ukuran Sony A6000 itu kecil, tapi dia tidak mengorbankan fitur seperti viewfinder yang mana itu sangat penting bagiku khususnya untuk foto di siang hari ya. Tidak seperti Sony A5000 dan A5100 yang mana ukurannya lebih kecil dibandingkan Sony A6000 ini, tapi dia tidak memiliki electronic viewfinder. Sony A6000 menggunakan sensor APS-C 24 megapiksel dan gambar yang dihasilkan dari kamera ini menurutku masih sangat bagus. Resolusi 24 megapiksel sendiri masih umum digunakan oleh kamera-kamera keluaran terbaru sekalipun. Kalau kita lihat, Sony kemarin itu mengeluarkan A6700 dan ZV-E10 Mark II. Di mana kedua kamera itu memiliki sensor APS-C 26 megapiksel. Sedangkan ZV-E10 Mark I itu punya sensor 24 megapiksel. Jadi kalau dari ukuran sensor, kamera ini masih belum ketinggalan. Dan juga untuk foto RAW yang dihasilkan oleh kamera ini menurutku masih sangat bagus. Warnanya natural dan dynamic range-nya itu masih cukup baik. Tidak lupa juga kemampuan kamera ini yang bisa mengambil foto 11 frame per detik. Dimana kalau tidak salah di zaman itu ada Canon 700D Mark II yang kemampuan fotonya itu masih di 10 frame per detik dengan perbedaan harga yang sangat jauh di waktu itu. Dan juga salah satu hal yang dulu membuatku tertarik dengan kamera ini adalah opsi lensa murahnya itu sangat banyak dan ukurannya itu juga compact ya. Seperti lensa dari Seven Artisan, TT Artisan, atau yang aku pakai ini itu dari Meike 35mm f1.7 yang aku beli di harga 700 ribuan saja. Tapi meski begitu hasil fotonya itu menurutku lumayan tajam dan bagus ya. Untuk harga 700.000. Meskipun lensa-lensa itu adalah lensa manual, tapi saat menggunakannya di Sony A6000 ini jujur saja aku tidak menemukan masalah yang berarti untuk melakukan fokus ya. Karena sudah ada fitur focus picking yang memudahkan kita untuk melakukan fokus bahkan dengan lensa manual sekalipun. Sebelumnya saat aku menggunakan Canon 700D itu aku juga menggunakan sebuah lensa manual yaitu Samyang 85mm f1.4. Dan untuk melakukan fokus di Canon 700D pada saat itu sangat merepotkan, khususnya saat kita menggunakan optical viewfindernya. Bahkan kadang mataku itu nyampe sakit dibuatnya. Dengan lensa yang sama yang aku pasangkan menggunakan adapter ke Sony A6000 ini, melakukan fokus pada lensa Samyang 85mm itu jauh lebih mudah dan menurutku itu karena adanya focus picking dan juga electronic viewfindernya. Meski lensa autofocus yang aku miliki itu hanya lensa kit, autofocusnya ini tergolong cepat dan akurat, apalagi jika dibandingkan dengan kameraku sebelumnya itu lumayan jauh kecepatan fokusnya. Tapi sayangnya harus aku akui ketajaman pada lensa kitnya itu menurutku kurang ya, dia agak soft khususnya di bagian samping foto, dan bahkan jika dibandingkan dengan lensa Meike yang 700 ribuan ini masih lebih tajam lensa Meike yang aku gunakan.
Kemudian untuk daya tahan baterai menurutku sudah cukup untuk aku gunakan seharian waktu aku bawa dia keluar ya. Baik itu untuk hunting foto ataupun jalan-jalan keluar kota. Meski begitu akan lebih aman lagi kalau kita punya baterai spare part untuk jaga-jaga pastinya ya. Karena meskipun untuk foto itu lumayan awet, tapi untuk video baterainya itu terbilang boros. Jadi akan lebih baik kalau kalian punya baterai spare part. Dan yang terakhir, dari apa yang paling aku suka dari kamera ini yaitu kita bisa menginstal aplikasi di kamera ini, yang mana itu sudah tidak bisa di kamera terbaru karena beda firmware. Ada dua aplikasi yang aku suka, yaitu digital filter yang fungsinya itu seperti graded filter yang digunakan oleh fotografer landscape yang seperti ini, dan aplikasi reflection yang mana kita bisa membuat air di laut atau air terjun itu terlihat halus seperti layaknya kita menggunakan ND filter. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara menginstal aplikasi ini di kamera kalian, kalian bisa subscribe. Nanti aku akan bikinkan videonya. Oke, itu adalah beberapa kelebihan Sony A6000 yang paling aku suka. Sekarang adalah kekurangan-kekurangan yang aku rasakan khususnya di tahun 2025 dan seterusnya mungkin. Mungkin ini adalah salah satu kekurangan terbesar di Sony A6000. Dan itu adalah kemampuan merekam videonya yang masih di 1080 60 fps. Jadi kamera ini belum bisa merekam 4K. Dan tidak cuma di situ, kamera ini tidak support picture profile ya sama sekali. Jadi tidak ada log profile di kamera ini. Sehingga ini bisa jadi deal breaker untuk kalian yang ingin fokus di videografi dan sinematografi. Karena absennya log profile itu membuat kita tidak leluasa saat ingin melakukan color grading ya. Tapi meski kemampuan videonya itu masih di 1080 60 fps, hasil dari video Sony A6000 sendiri menurutku masih cukup bagus. Tadi aku menyebutkan bahwa dynamic range dari kamera ini cukup bagus ya, tapi itu adalah kemampuan foto RAW-nya. Berbeda dengan dynamic range pada videonya, ini menurut aku biasa saja ya, apalagi dengan absennya log profile. Untuk performa low light-nya mungkin jika dibandingkan dengan kamera-kamera keluaran terbaru, kamera ini cukup ketinggalan. Dan kalian bisa menilai kemampuan low light-nya dari video ini dan juga foto-foto ini. Dan mungkin untuk kalian yang ingin menggunakan kamera ini untuk membuat YouTube atau bahkan vlog, kamera ini mungkin tidak cocok dengan kalian karena layarnya itu tidak bisa di flip ke depan, jadi kalian tidak bisa melihat framing kalian. Aku bahkan pakai itu tuh nggak tahu ini fokus atau enggak. Selain itu, di kamera ini tidak ada audio jack, jadi kalian harus menggunakan perekaman yang berbeda. Di sini aku menggunakan HP ya untuk merekam audionya karena tidak ada audio jack. Itu dia menurutku kekurangan paling terasa dari Sony A6000, dan di luar itu bagiku tidak ada masalah. Sony A6000 ini masih bisa memenuhi ekspektasiku dari sebuah kamera khususnya untuk fotografinya. Bahkan jika aku bandingkan dengan kamera keluaran terbaru, untuk hasil fotonya ini menurutku masih bisa bersaing lah ya. Pembeda terbesar dari Sony A6000 dan kamera-kamera keluaran terbaru di fotografinya lebih ke arah fitur-fiturnya, seperti fitur autofocus yang lebih cepat dan sebagainya. Melihat dari umur kamera ini yang cukup tua, sampai sekarang aku tidak menemukan masalah teknis pada kamera ini. Jadi lumayan tahan banting lah ya. Baiklah, kesimpulannya, apakah kamera ini masih layak dibeli atau digunakan di tahun 2025 ini? Jika yang kalian inginkan adalah kamera dengan ukuran compact dan kemampuan fotografi yang mumpuni, menurutku Sony A6000 ini bisa jadi pilihan yang menarik di harganya. Sensornya APS-C 24 megapiksel, memiliki kemampuan foto 11 frame per detik, autofocus cepat, dan hasil foto RAW-nya itu bagus. Sony A6000 ini bisa menjadi pilihan yang menarik untuk kalian yang ingin fokus di fotografi, baik untuk fotografi street, potret, travel, dan bahkan landscape sekalipun. Tapi kalau kalian lebih tertarik dari segi kemampuan videonya, mungkin kamera ini kurang cocok untuk kalian. Perekamannya itu masih di 1080, tidak ada fitur fancy seperti S-Log dan IBIS. Jadi untuk kemampuan videonya itu menurutku terbilang cukup basic.
Untuk kalian yang mengincar kemampuan video, mungkin di harga segini bisa mempertimbangkan Lumix GX85. Bodinya itu mirip dengan kamera ini, sudah bisa 4K, bahkan ada IBIS-nya. Tapi ukuran sensornya itu lebih kecil, yaitu micro four third. Jadi dia bukan APS-C. Atau kalian bisa mempertimbangkan kakaknya, yaitu Sony A6300. Sensornya sama dan sudah support video 4K dan juga S-Log. Tapi pastinya harganya sedikit lebih mahal dibandingkan Sony A6000 ini. Untukku pribadi, sampai saat ini kamera ini masih bisa memenuhi ekspektasiku dari sebuah kamera, khususnya untuk fotografi. Sehingga masih tidak ada keinginan untuk upgrade atau melirik kamera baru ya. Meskipun aku jujur aja akhir-akhir ini ngelirik kamera dari Fuji itu ya. Tapi aku tidak ingin melepas kamera Sony A6000 ini sebagai kamera utamaku. Ketidakhadiran S-Log memang sangat disayangkan, tapi tidak adanya 4K itu bukan masalah setidaknya bagiku. Dan apakah ada rencana untuk upgrade? Sepertinya untuk sekarang tidak ya. Bahkan aku akan lebih memilih untuk membeli lensa yang memiliki autofocus yang agak bagus seperti Sigma 16 mm supaya saat bikin video seperti ini itu lebih enak. Itu dia pendapatku untuk Sony A6000, apakah masih layak di tahun 2025 ini. Untuk kalian yang masih menggunakan Sony A6000, bisa kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.